Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali akan menjalin kerjasama pembangunan kereta cepat di Bali dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini terungkap seusai Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kertasabah, Rumah Jabatan Jaya Sabah pada Jumat 13 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Putu Sri Wahyuni Utami, jurnalis Tribun Bali. Rekan Sri Wahyuni, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Justina atas waktunya. Halo Tribuner, saya Wahyuni Sari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan terkait Pemprov Bali dan DKI Jakarta akan menjalin kerjasama pembangunan kereta di Bali. Pemerintah Provinsi Bali akan menjalin kerjasama pembangunan kereta cepat di Bali dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terungkap usai Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kertasabah Rumah Jabatan Jaya Sabah pada Jumat 13 Juni 2025. Koster mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan kereta di Bali yang dikatakan masih akan berlanjut. Sementara untuk update pembangunan kereta di Bali, Koster mengatakan pihaknya masih mencarikan investor dengan skema pembiayaan. Sebab DKI Jakarta sudah memiliki pengalaman bekerjasama dengan pihak lain, Koster meminta agar DKI Jakarta berbagi pengalaman dalam merancang desain untuk mematangkan kembali proyek kereta cepat di Bali. Selain kerjasama pembangunan kereta cepat di Bali, Koster juga mengatakan terdapat beberapa kerjasama antara Bali dan DKI Jakarta yang masih dalam tahap diskusi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Rano Karno, mengatakan terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemprov Bali dengan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah mengundang Gubernur Bali dalam rangka Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Negara Pelopor Indonesia NPI di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2025 mendatang. Dikatakan Rano, selama ini sudah ada 10 provinsi yang bekerja sama masuk dalam kelompok NPI untuk berbicara tentang berbagai macam ketahanan pangan, pariwisata, dan juga kebudayaan. Sementara untuk hari ini, pihaknya melanjutkan pertemuannya hari ini dengan Koster, yakni tentang penandatanganan MOU perencanaan Bali membangun infrastruktur maksud saya MRT, dan ia pun ditugaskan langsung oleh Gubernur Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah progres Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkereta-apian modern yang berkelanjutan. Lebih lanjutnya, Rando mengatakan pihaknya telah menawarkan kerjasama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah beroperasi. Kemudian DKI Jakarta sendiri telah memiliki pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT, sehingga kerjasama ini nantinya dalam konteks kapabilitas meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan keuangan, transportasi berbasis rel. Rano Karno juga berharap semoga MOU ini bisa dapat diwujudkan. Namun, ia juga mengatakan MRT dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang, seperti yang telah dilakukan di Jakarta saat ini, yang sedang melanjutkan pembangunan MRT mulai dari Bundaran HI sampai Ancol atau Kota Tua, dengan jarak kurang lebih 25 km yang membutuhkan waktu sampai tahun 2029 untuk penyelesaiannya. Sementara untuk spesifik di Bali, Rano Karno menjelaskan dengan kekayaan dan kekuatan adatnya ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan untuk pembangunan rel kereta api di Bali, di mana membangun rel kereta ini tidak melalui konsep di atas, namun semuanya akan dimulai dari bawah tanah, yang tentunya pekerjaan ini jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar. Namun diakui oleh Rano, proyek MRT ini membutuhkan investasi yang tentunya sangat besar, dan tentu Bali tidak akan bisa sendiri, dan Jakarta dinilai cukup. Laporan dari saya Justina, saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.